unsur-unsur non akademis atau non intelektual itu sangat dipertimbangkan. Tapi kalau ngomong fair, ya kolamnya juga terbatas karena pendidikannya juga terbatas di Asia Tenggara kan. Tadi kita udah ngobrol lah bahwasanya kurang lebih 90% dari rumah tangga itu nggak berpendidikan S1. Jadi gimana untuk membudayakan budaya seperti yang Anda alami kan? Betul. Nah ini chicken and egg kalau menurut saya. Untuk kita mencari meritokrasi, tapi supply-nya ini juga harus diperbanyak. Produk-produk pendidikan. Nah ini gimana nih ke depan menurut Anda? Dosen nih, susah. Gak kira ini podcast menurut saya yang mikir Pak nih. Kalau jawaban pertama adalah, ini saya akan worst case-nya dulu ya Pak. Siap. Akan terjadi di dunia kedokteran. Karena komplain kita tinggi banget, ada narasi untuk mendatangkan dokter asing. Jadi karena kita tidak bisa mencetak, bagi si government Menkes, mungkin kita tidak bisa mencetak dokter yang mungkin belum sesuai dengan dia. Cara instannya talent itu dipenuhi dari luar. Anda terbuka dengan konsep itu? Saya terbuka dengan semua POV Pak. Yeah. Kembali lagi belajar dari bapak saya, semua cermin itu dua sisi. Kalau saya hanya terjebak di satu, saya nggak akan bisa memahami sisi yang lain. Yeah. Jadi mungkin Pak Menkes bermandang itu dari segi manajerial. Karena kita lihat background-nya beliau adalah direktur utama bank dulu. Jadi beliau akan melihat sesuatu growth itu dari talent dan talent. Dokter itu terbiasa dengan pendidikan yang sangat berbelasan tahun. Yeah. Jadi memang mencetak dalam dokter dalam waktu yang cepat itu tidak akan bisa. Oh ini nyata. Dokter di Tiongkok itu 4,5 juta. 4,5 juta. Orang. Di Indonesia kalau nggak salah 250.000. Iya. Ya, kalau kita mau hitung-hitungan berdasarkan populasi atau jumlah penduduk, ya mestinya secara proporsional kita harus di atas 250.000. Itu contoh talent supply demand chicken dan telur. Jadi chicken dan egg. Mau dapat dokter yang keren berarti kita harus mencetak dokter dalam negeri. Untuk mencetak dokter dalam negeri yang proper itu perlu waktu 15-20 tahun. Beliau sebagai pemegang kebijakan, sebagai manajerial, membuat kebijakan kontrol, ya oke, data tracing aja. Tentu resisten. Ini yang pertama. Yang kedua narasi guru asing ya. Baru muncul 2 hari yang lalu oleh kalau nggak salah Prof. Stella ya. Itu sama, karena talent yang nggak dipenuhi, ambil aja. Tapi masih narasi. Jadi ini, problem worst case-nya adalah kalau kita terus-terusan merekrut orang dengan cara networking, padahal networking ini adalah skill yang harus dimiliki ketika kita bernegosiasi dengan klien, tapi malah dipakai untuk talent, perusahaan gede yang internasional yang masuk ke Indonesia karena ada keterbukaan investment yang mungkin, kalau nggak salah Pak Gita pernah ngomong kuliahnya ini, kalau Indonesia mau maju maka harus membuka dana aliran investment dari perusahaan luar negeri ke Indonesia tuh sebanyaknya, kalau nggak tercapai ini berat. Nah gimana mereka mau mencapai kalau talent kita lokal aja nggak memenuhi? Akhirnya mereka membuat di sini tapi talentnya luar semua. Itu worst case terberatnya.